banyak masalah sekali gitu kan. Niatnya sudah bagus, tapi penyalurannya ini tidak, kalau ngomongin tepat, disalurkan juga belum gitu kan. Wah, kita belum ngomongin yang tepat dan tidak, disalurkan juga belum. Malahan terjadi yang saya lihat itu kan dari tingkat daerah, kota, kabupaten, tingkat provinsi hingga ke tingkat pusat pun ini tidak terjadi sinkron. Jadi masyarakat pun ini saya tuh dibela sama siapa? Karena semua ngomongin tentang kepentingan masyarakat. Nah, itu tanggapan saya untuk yang di Kota Bandung. Untuk yang Kang Yunandar, Kang, kalau dari saya gini, memang secara holistik juga tadi sudah paparkan dari Kang Reja, bahwasanya yang dirasakan masyarakat ini kan bukan alay, bukan lebay, tapi hari ini apa ya disebutnya subsidi, atau yang dibilang ada 9 gerbong atau 9 pintu dari Pak Ridwan Kamil, ini kan belum konkret gitu kan. Ini bagaimana caranya, khususnya di kawan-kawan mahasiswa kan sebenarnya kebingungannya gini. Kita melihat, kita ngomongin kajian di BEM Unikom sendiri, selama 1 bulan ini kita telah mengadakan lebih dari 10 kajian. Dan kita tuh kan biasanya apa yang direncanakan terus menerus itu kan kadang tidak konkret kalau misalnya kita tidak pernah melakukan hal yang di lapangan gitu kan, hanya teoritis terus gitu kan. Nah, kita kondisinya hari ini bingung, turun di masyarakat seakan-akan kita tidak pro dengan pemerintah, tidak apa disebutnya itu, ini kan sudah jelas pemerintah harus di dalam, di rumah aja gitu kan, tapi di sisi lain kita, hati kecil mana yang tidak sakit melihat masyarakat kita makan pun susah gitu kan, dan bentrok di sosial juga gitu kan. Keluarga A menyalahkan keluarga B, keluarga C ke D. Aduh, itu juga yang saya rasakan kerasan sekali gitu kan. Nah, terus dari segi tadi pembantunya juga belum jelas nih dari 9 pintu itu. Kalau kan udah dijelaskan dari segi dibikin videonya, penjelasannya. Sekelas dengan aparat sendirinya pun tidak sinkron gitu kan, apalagi dengan masyarakat. Nah, ini pun saya merasakan gini, Kang. Harus ada peran dari mahasiswa, harus seperti apa kita menempatkan posisi kita hari ini dengan kedilematisan gitu kan. Kalau kita mungkin bisanya cuma protes, demo, ini itu kan bukan sekedar itu. Hari ini ketika demo kita diringkus semua, itu masuk ke LP gitu kan. Mau disebutin tadi boroknya semua, kita juga bingung. Kita yang cari hari ini bukan masalah perpecahannya, tapi solusi gitu kan. Nah, kalau kemarin dengan kawan-kawan, kita kan kemarin ada juga hari Senin diskusi dengan kawan-kawan di LBH atau buruh gitu kan. Akhirnya mereka ingin membuat posko untuk kawan-kawan yang di PHK dan tidak dilanjutkan dari segi PHK, yang tidak dilanjutkan pemutusan kontrak gitu kan, tapi tidak sesuai atau permasalahan apapun, kita akhirnya buat posko. Itu di Bandung juga, Bu, Pak. Itu di Bandung gitu kan. Akhirnya jadi teman-teman BEM ini dijadikan corong. Bila mana ada masyarakat yang misalnya sebagai pendengar lah, yang bermasalah ini A, B, C di Jawa Barat, silakan kasih tahu ke kawan-kawan di buruh. Nanti kan ada juga tuh teman-teman buruh yang kadang tidak beraliansi gitu kan. Ya kayak mahasiswa lah, ada yang berorganisasi, ada yang tidak. Nah, kita yang tercecernya kita bantu. Nah, saya pun merasakan di BEM ini, khususnya kawan-kawan mahasiswa atau masyarakat di sini, perlu yang namanya diberikan satu peran yang konkret untuk saling sinergis. Misalnya tadi dengan Bu Hayani harus seperti apa nih peran dari kita, karena harus konkret, di diskusinya harus konkret gitu kan, harus kayak gimana nih kita supaya ketika kita ngomong di yang lain bukan sekedar diskusi, tapi ada hal yang ingin kita gagas. Misalnya tadi diberikan peran ini, itu dari Kang Yunandar mungkin misalnya diberikan, ya udah sok sebagai pendengar, kalau ada apa-apa komunikasi atau gimana gitu kan, itu juga penting gitu kan, sebagai keterwakilan yang ada di Dewan di Provinsi Jawa Barat. Lalu tadi itu izin saya menanggapi untuk yang Kang Yunandar. Nah, untuk yang Kang Reza Zaki gitu kan, tadi sangat holistik sekali dari seluruh pemaparannya. Betul, hari ini kebijakan yang selalu dikeluarkan dari pemerintah ini menuai pro dan kontra, betul. Tapi memang di setiap kebijakan kan selalu akan seperti itu. Cuman konkretnya hari ini gitu kan, di daerah itu dengan banyaknya problematika aparatnya sendiri menyerang pimpinannya, ini kan membuat masyarakat tidak tenang gitu kan. Berbicara tentang teori semua bisa dimanipulasi juga gitu kan. Berbicara tentang kebijakan harus ditopang dengan yang namanya kajian ilmiah. Kadang kebijakan dulu lalu dikaji gitu kan untuk mensupport saja. Ya kan hanya sebatas itu kalau kita lihat gitu kan, hanya bagian pelengkap data. Akhirnya harus A, ya udah kajiannya diarahkan untuk ke A. Nah, ini kan yang kita lihat seperti itu, termasuk di tataran pemerintah pusat. Ketika melakukan kebijakan PSBB, tidak mau lockdown, bukan tidak berani,
cuman tidak mampu kan seperti itu. Karena tadi masyarakat kita kan banyak, cuma kan solusi-solusi terbaiknya seperti apa? Vaksin, memang penting vaksin. Tapi kan terbentur juga kayak semacam tadi, ternyata risetnya yang dikurangi gitu kan. Untuk padahal intinya ada di riset juga gitu kan, karena teknologi gitu kan. Nah itu tanggapan dari saya, dan ditutup mungkin dari segi pertanyaan ya tadi, dari semuanya peran apa yang perlu dilakukan oleh kami di BEM untuk mengkonkretkan peran yang biar terasakan lah, kayak kemarin Kak Buru ya udah sebagai calon pembantu kami dari Kota Bandung seperti apa. Terus saran juga mungkin dari Kang Reza Zaki sebagai dari akademisi, ini baiknya itu kayak gimana gitu kan. Kita belum ngomongin yang namanya fase pemulihan di akhir nanti. PSBB itu kan tadi, karena tema yang kita angkat kan ada fase pemulihan nanti. Ini kan hancur banget gitu kan, walaupun kalau saya meyakini sebagai pengusaha bahwasanya akan ada pengusaha baru gitu kan, akan ada pengusaha di new era baru yang itu tidak normal, yang keluar dari fase ini. Sekian dan terima kasih. Hatur nuhun moderator. Siap. Terima kasih Kang Arsi. Nah, mungkin ini para pemateri, para narasumber, karena mungkin kita keterbatasan waktu ya, karena mengejar dengan waktu berbuka. Mungkin ini ada satu pertanyaan saja tadi dari Kang Arsi, bagaimana para mahasiswa ini ataupun kita menyikapi COVID ya, kemudian apakah kita harus turun atau seperti apa, dan tanggapannya mungkin Mangga, silakan terlebih dahulu. Mangga, siapa? Ini ladies first nih. Mangga, bahaya nih, Mangga. Ladies first, ini izin Pak Yunandar, Kang Reza duluan. Pertama, terima kasih sekali Pak Yunandar, kemudian Kang Reza juga ya, itu saya, jadi gini, COVID ini kan baru buat semua ya, COVID ini baru buat semua, terus musuhnya tuh nggak kelihatan gitu virusnya, strategi A, strategi B, strategi segala macam lah. Maka kita harus percaya kepada ilmuwan, jadi dalam akademisi, dalam mengambil keputusan. Jadi kami pun di Bandung secara rutin tiap minggu mengundang masukan-masukan, karena kita takut salah arah juga, sudah mengeluarkan dana banyak, terus salah arah, tidak menyelesaikan masalah, atau malah menambah masalah ya. Jadi kita harus yakini dulu semua ini bencana, dan semua nggak ada yang siap dengan bencana ini. Jadi semua husnuzonnya sedang berbuat baik untuk menyelesaikan dampak bencana ini. Itu dulu satu. Kemudian yang kedua, tadi dari cerita Kang Reza juga sama, seluruh dunia pun kegalauannya itu sama ya, pakai rumus A, pakai rumus B, pakai rumus C. Tapi yang pasti bagi kami di daerah itu begitu. Jadi setiap hari itu bisa ada keputusan surat-surat itu dari Menteri A, Menteri B, Menteri C, keputusan Presiden, dari Gubernur, itu sehari bisa 2-3 surat yang harus disinkronisasi. Jadi tadi memang betul ada, ini kok kayaknya nggak sinkron atau apa, memang ya, karena semua kayaknya kok mengejar bencana gitu ya, nah itu malah jadi riuh di bawah ya. Jadi artinya bagi kami kebijakan yang harus diambil memang tailor made akhirnya, bahwa daerah ini, karena kemampuan pun berbeda-beda tiap daerah kan, PAD berbeda, permasalahan yang dihadapi berbeda, maka kami hanya melihat belajar dari yang lain, tapi nanti membuat kebijakannya itu pasti tailor made, walaupun dibanding-banding kemana, kita harus memiliki dasar untuk kebijakan di kota kita sendiri seperti itu. Kalau yang tadi keluhan-keluhan yang terasa, itu memang kasus-kasus yang muncul akibat keputusan ini diambil begitu ya. Jadi kayak perbedaan kebijakan di setiap kampus dan sebagainya. Nah ini yang mungkin juga harus kita angkat, karena kan kalau perguruan tinggi di bawah pemerintah pusat gitu ya, jadi itu juga sama. Untuk masalah distribusi juga sama, Kang Arti ya, bahwa yang benar tuh kan tepat waktu, tepat sasaran. Nah ini untuk mensinkronkan 9 pintu rezeki ini tepat waktu, tepat menjadi tantangan sendiri. Tapi kita juga sama membuat pemikiran, merumuskan dan sebagainya ya. Peran mahasiswa mau ditaruh di mana gitu ya. Wah ini terima kasih banget nih Kang Arti ya, hayu sama-sama. Satu tadi, dengan barusan menyampaikan berbagai permasalahan, usulan, masukan, itu sebetulnya menambahkan gini, kan kita itu tidak bisa mengukur juga ya apakah apa yang kita ambil ini sebetulnya memang tepat bagi masyarakat, dan masyarakat kadang-kadang juga agak enggan kalau ngomong langsung misalnya kepada pemerintah gitu yang berseragam. Jadi bisa berperan sebetulnya satu,
menjadi jembatan juga, bridging untuk